Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih solihah? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk. Alhamdulillah di semester kedua ini kita bertemu lagi dengan Bu Yuni dengan pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca doa mau belajar. Kita awali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah ya, bersama-sama, lalu doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bu mau nanya nih, apakah hari ini sudah ada yang baca Al-Quran? Alhamdulillah, tadi pagi setelah sholat subuh membaca Al-Quran ya nak ya. Iya, karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebagai umat Islam, kita harus selalu membaca dan mempelajari Al-Quran, nak. Karena Al-Quran harus kita pelajari serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memahami surah At-Tin dan isi kandungannya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah At-Tin, di mana surah At-Tin adalah sebuah surah yang sangat indah dan penuh makna. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran dan yang terdiri dari 8 ayat. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita tentang memahami surah At-Tin dan isi kandungannya, anak-anak sudah ada yang hafal surah At-Tin? Alhamdulillah, udah sebagian ada yang hafal? Oh, ada yang masih hafal 3-2 ayat. Ya, enggak apa-apa. Kita akan selalu belajar bagaimana membaca dan menghafalnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama membacakan surah At-Tin ayat 1-8. Dengarkan ibu, setelah itu anak-anak mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Silakan anak-anak sekarang membaca sama-sama, tidak tergesa-gesa, dengan benar, suaranya dengan jelas dan makhrajnya pun dengan baik. Mari sama-sama membaca.
Nama At-Tin berasal dari kata At-Tin yang berarti buah tin yang disebutkan di awal surah ini. Nah, surah At-Tin ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah yang berarti diturunkan di kota Mekah. Arti dan maknanya. Surah At-Tin terdiri dari berapa? 8 ayat. Kata At-Tin dalam bahasa Arab berarti buah tin atau buah ara yang disebut dalam ayat pertama. Buah tin merupakan simbol dari kehidupan yang subur dan penuh berkah. Surah ini mengajak kita untuk merenung tentang ciptaan Allah, terutama buah tin yang kaya manfaatnya, serta menekankan pentingnya keimanan dan amal soleh. Nah, tadi kita sudah membaca bagaimana bacaan surah At-Tin. Nah, sekarang kita akan memahami apa aja sih isi kandungan yang ada di dalam surah At-Tin itu sendiri. Nah, di ayat 1 sampai 3 itu berisi tentang Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun serta dengan gunung Sinai dan kota Mekah. Allah menyebutkan hal-hal yang bernilai dan berkah sebagai simbol dari penciptaan yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah adalah bukti kebesarannya. Di mana buah tin termasuk buah yang kaya akan manfaat dan khasiatnya, merupakan simbol kehidupan yang subur. Dan buah zaitun itu sendiri, buah yang banyak manfaatnya, digunakan dalam minyak yang berguna bagi kesehatan kita semua. Yang selanjutnya yaitu tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat yang bersejarah dan penting yang menjadi tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Dan yang terakhir yaitu tentang kota Mekah. Kota Mekah adalah tempat suci bagi umat Islam, tempat berdirinya Ka'bah. Adapun isi kandungan ayat keempat dan 5, yaitu keadaan manusia yang terbaik. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dengan akal dan hati yang sehat, manusia diberi kemampuan untuk beriman kepada Allah dan beramal baik. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan manusia jika menjalani hidup dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ketiga yaitu isi kandungan ayat ke-6. Kondisi manusia yang merugi, di mana Allah menjelaskan bahwa meskipun manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, jika mereka tidak beriman dan tidak beramal solih, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Mereka akan hidup dalam kesusahan dan kelalaian dari kebenaran. Yang terakhir isi kandungan surah At-Tin itu yaitu ayat 7 dan 8, di mana janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal solih. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat. Ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu menjaga iman dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, anak-anakku semuanya, dari pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami surah At-Tin dan isi kandungannya, kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini, yaitu di mana surah At-Tin mengajarkan kita tentang yang pertama, keutamaan buah tin, zaitun, Gunung Sinai dan kota Mekah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu tentang Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan yang paling baik. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Yang ketiga, yaitu manusia yang tidak bersyukur dan berbuat buruk akan merugi. Jadi manusia yang berbuat tidak baik itu akhirnya akan merasa rugi
Dan yang keempat, bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, Allah menjanjikan kebahagiaan dan pahala yang besar kelak di akhirat. Akan mendapatkan pahala yang baik ya nak ya. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari surah ini adalah bahwa kita sebagai umat manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan teruslah berusaha menjadi manusia yang lebih baik serta melakukan amal solih agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhir. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong pada anak-anak untuk menyelesaikan tugas di rumah ya. Yang pertama yaitu membaca dan menulis surah At-Tin beserta artinya dari ayat 1 sampai 8, lalu menghafalkannya. Ya, tugas ini dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, baik tugas yang tertulis dan menghafal surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Begitu ya nak ya. Alhamdulillah, kita telah mempelajari makna dan isi kandungan dari surah At-Tin. Dari surah ini, kita diajarkan tentang pentingnya mengenali dan mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar yang telah diberikan kepada kita semua. Di mana seperti menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna serta memberi petunjuk melalui wahyunya. Surah ini juga mengingatkan kita tentang pilihan yang harus kita ambil, apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, atau kita termasuk dalam golongan yang merugi karena tidak memanfaatkan waktu dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga setelah mempelajari surah At-Tin ini, kita semakin memahami tujuan hidup kita di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Mari kita teruskan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ya nak ya, serta selalu bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan di pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Ibu minta maaf kepada anak-anak jika ada salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan kepada anak-anak, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh solehah.